Oke, berikut adalah demonstrasi aplikasi. Pengguna dapat melakukan pencarian. Kemudian aplikasi akan menampilkan hasil pencarian tersebut. Lalu pengguna bisa menekan salah satu hasil pencarian untuk mendapatkan informasi dan deskripsi lebih detail. Kemudian aplikasi ini sendiri juga sudah bersifat responsif. Sekian demonstrasi sistem. Halo semuanya, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses deployment dan juga pengerjaan backend. Jadi pengerjaan backend dimulai dari proses di mana kita membuat model manager, kita menggunakan Fast API sebagai framework dari Python yang kita gunakan sebagai mendevelop backend. Pertama, kita memerlukan untuk melakukan loading terhadap pipeline, di mana pipeline sendiri bahkan berdasarkan dengan model yang sudah kita gunakan pada config. Contohnya, untuk cross encoder sendiri, config yang digunakan adalah components, cross encoder, dan juga model name sesuai dengan model yang digunakan pada ML. Selanjutnya, untuk load dataset juga dilakukan agar dapat melakukan matching terhadap hasil yang didapatkan. Selanjutnya, load model juga digunakan untuk mendapatkan pipeline yang ada. Jadi load model sendiri yang kita gunakan untuk mendapatkan dari data-data yang ada pada storage ini. Selanjutnya pada cleanup, di mana kita membersihkan model yang sudah dibuat dan juga sini akan dilakukan search berdasarkan query yang sudah diproses dengan query yang asli. Selanjutnya akan di-merge hasilnya dan kita akan hanya menampilkan title dan juga text. Untuk deployment, kita menggunakan Docker file di mana akan membuat Python image yang kecil, lalu kita gunakan untuk menginstal installation requirements dan juga kita run dan juga kita expose menggunakan uh, konfigurasi Docker dan kita menggunakan fast API run app main.py sesuai dengan bagaimana jalannya fast API ini. Contohnya dapat dilihat bahwa untuk menjalankan prod menggunakan fast API run app/main.py. Untuk workflow-nya sendiri, kita menggunakan Docker Hub untuk melakukan push image. Lalu kita melakukan deployment dengan mendeploy ke CloudRun, namun akan diganti karena CloudRun sendiri tidak cocok dalam use case ini dan akan kami gunakan menggunakan kontainer biasa pada image, pada compute engine biasa, pada Google Cloud. Ya, di sini saya ingin menjelaskan bagian dari ML Retriever dari proyek TP4 kami. Di sini kami menamakan proyek di sini Coffee Arch atau Coffee Search yang di sini yang kami menggunakan dataset yang sudah kami import dari Hugging Face di sini. Di sini kita akan menginstal beberapa packages dan keperluan-keperluan dari untuk importasi. Dan load dataset kami menggunakan dataset dari MTEB, yaitu dataset track COVID. Ini isinya itu ada korpus yang berisi dokumen, judul dokumen serta dokumennya, beserta query-query yang ada yang tersedia, serta keyroutes yang menandakan nanti relevansi yang akan kita train pada proses retrieval, re-ranker. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kita akan nge-load datasetnya dan kita akan menginspek contoh datanya di sini. Kita akan mendefinisikan beberapa fungsi untuk menghapus karakter non-alphanumeric dengan juga membersihkan spesial-spesial karakter yang dimana BM25 ini tidak bisa handle memprosesnya. Kita buat dalam bentuk kelas yang nama text preprocessor di sini beserta metode untuk memproses teksnya. Dan di sini bisa lihat kita melakukan augmentasi data untuk masing-masing source dari dataset kita, dari corpus, dari keyrus, dan queries juga. Dan di sini bisa lihat dari corpus kita mengambil volume name ini jadi docno agar bisa diproses oleh PyTerrier, dan juga kami memproses beberapa row yang tidak comply dengan standar, itu ya ini ada yang title-nya itu tidak ada. Habis itu kita cek sudah benar. Untuk keyrus juga kita lakukan hal yang serupa dan queries di sini.
Kemudian proses indexing kami lakukan menggunakan PyTerrier dengan orientasinya itu records ya. Di sini kita melakukan indexing di sini, dan setelah melakukan indexing kami akan mencoba untuk meretrieve menggunakan algoritma BM25. Di sini kita buat, dan kita akan membuat beberapa pipeline di sini menggunakan by encoder. Di sini kita menggunakan sentence transformer yang sudah pre-trained, jadi kita tinggal pakai aja yang biasa 128. Ini untuk by encoder, bisa lihat di sini. Yang kita proses adalah query row, yaitu query yang tidak kita bersihkan dari karakter spesial, karena PyTerrier bisa memproses itu sendiri. Di sini ada varian by encoder, cross encoder di sini menggunakan MS Marco Mini LM L6V2. Uh, Terus kita mengkombinasikan pendekatan by encoder dan cross encoder. Lalu kami juga menggunakan Monotify sebagai re-ranker yang based neural network yang lain dengan yang basisnya ini model T5 ya. Juga by encoder kita kombinasikan Monotify, cross encoder kita kombinasikan Monotify, dan pipeline terakhir ini ada by encoder, cross encoder, baru terakhir Monotify. Eksperimentasi kami lakukan, dan di sini bisa lihat hasil-hasilnya di sini sudah terlihat ya di sini ya. Di sini terlihat bahwa BM25 memiliki hasil yang ya tidak terlalu bagus di sini. Untuk mean average precision hanya di 0,134, dan precision at 10, NDCG at 10 ya cukup ya moderate ya, di 0,434, 0,435. Setelah kita melakukan re-ranker dengan by encoder, cross encoder, dan Monotify serta kombinasinya, bisa dilihat di sini hasilnya. Dan hasil yang terbaik yang kita dapatkan tuh berada di cross encoder Monotify dengan NDCG yang mencapai 0,829 dan precision yang cukup tinggi sampai 0,812. Ini mean average precision agak turun karena memang hasil yang di retrieve itu akan semakin banyak. Tapi yang paling penting adalah di sini adalah urutan dari retrieval dokumennya itu yang lebih relevan harus berada di atas gitu. Jadi cukup bagus. Tapi ketika kita menggunakan dalam aplikasi kami menggunakan by encoder Monotify. Kenapa? Karena proses cross encoder ini dalam melakukan re-ranking ini cukup lama. Jadi saya rasa untuk search engine yang orang tidak mungkin menunggu ya, lebih dari 5 detik, karena cross encoder ini kami mengobservasi bahwa waktu yang diperlukan itu cukup lama. Yaudah, setelah itu kami memutuskan untuk pakai by encoder, dan kami akan save modelnya dan akan kita simpan dalam bentuk index.zip untuk indeksnya, serta ya ini contoh query-nya sudah kami eksekusi dan itu berhasil.